Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di dalam program pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Berbagi firman Tuhan yang luar biasa, yang tentunya akan menguatkan iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52 ada satu cerita yang menarik di sana yang perlu kita untuk perhatikan secara bersama. Dikatakan begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus itu adalah pelayanan yang bersifat sosial, menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Orang yang sakit kusta disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan karena disembuhkan Tuhan, orang yang sedang kelaparan diberikan makan oleh Tuhan, bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Kita lihat ini adalah pelayanan dan gaya daripada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini didengar oleh banyak orang pada saat itu. Dia menjadi viral pada saat itu. Dan kita lihat salah satu orang yang mendengarkan peristiwa itu adalah Bartimius. Saya percaya dia mendengarkan dari banyak orang tentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada kala itu. Sehingga ketika Yesus masuk di Yeriko dan melayani di sana, Yesus mulai melakukan berbagai macam pelayanan. Dan ketika Yesus hendak keluar dari kota Yeriko, tentunya melalui gerbang kota ini. Dan di gerbang itu di pinggir jalan biasanya ditempati oleh orang-orang yang meminta-minta, mengharapkan berkah rezeki dari banyak orang. Dan salah satunya adalah Bartimius. Ketika Yesus mau keluar dari kota Yeriko, Bartimius ini berteriak dengan begitu keras, meminta pertolongan kepada Tuhan. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tidak hanya Bartimius, di situ ada banyak orang. Dikatakan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mungkin dari antara orang-orang itu juga ada yang meminta pertolongan kepada Yesus, meminta belas kasihan daripada Yesus. Tetapi dicatat dalam Alkitab, Bartimiuslah yang teriak dengan begitu keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tidak dicatat dalam Alkitab berapa lamakah Bartimius ini mengalami kebutaan. Berapa lama dia mengalami persoalan dalam hidupnya semacam ini. Dia harus hidup mengemis di pinggir jalan, meminta-minta belas kasihan daripada orang. Tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi yang luar biasa menariknya adalah ketika ada kesempatan yang tepat dalam kehidupannya, sepanjang hidupnya tidak ada kesempatan seperti ini, langsung diambil oleh Bartimius, digunakan oleh dia. Dia berteriak kepada Yesus meminta pertolongan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Saya percaya Bartimius itu mengalami tahap demi tahap dalam hidupnya, persoalan, permasalahan yang rumit sekali dalam hidupnya. Sehingga pada saat dimana dia meminta pertolongan pun dia mengalami masalah pada saat itu. Mungkin ada banyak orang juga yang sama-sama berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka tidak berteriak. Hanya Bartimius yang berteriak, sehingga mereka menegur dia untuk tidak berteriak. Seolah-olah memberikan kerusuhan di tempat itu. Dia rusuh sekali ingin jumpa dengan Tuhan, tetapi tidak dipedulikan oleh Bartimius. Dia tetap berteriak ketika mereka menegur dia, malahan semakin lantang, semakin keras dia berteriak kepada Yesus,
Anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yesus tergerak hatinya, memanggil dia, menyuruh mereka untuk memanggil Bartimius dan menyampaikan sesuatu kepada dia. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Kata Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan pada saat itulah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita mungkin menghadapi berbagai macam persoalan yang rumit, yang kompleks dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi masalah hidup kita hari-hari ini. Tapi percayalah, kalau kita mau berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta. Bahkan di tengah-tengah kerumunan yang begitu banyak orang, Tuhan masih mampu mendengar teriakan Bartimius. Dan saya percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, mampu mendengarkan teriakan-teriakan kita minta tolong dalam kehidupan kita. Karena itu pesan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Bartimius. Di tengah-tengah kesulitan, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kalau kita mau berteriak kepada Tuhan, tantangan demi tantangan yang dihadapi Bartimius diterobos dia, tapi dia tetap berjuang, berteriak kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Demikian dalam kehidupan kita. Apapun masalah hidup kita, apapun persoalan kita, percayalah Tuhan Yesus punya telinga yang sangat tajam, punya mata yang sangat tajam, yang mampu mendengarkan teriakan kita dan mampu melihat kondisi kehidupan kita hari-hari ini. Hanya dengan teriakan inilah kita bisa melihat mujizat Tuhan. Saya percaya apa yang dialami Bartimius itu perkara yang luar biasa. Kalau saya boleh berikan judul firman Tuhan adalah teriakan yang menggugah hati Tuhan. Karena itu berteriaklah seteriak-teriak mungkin. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah pesan singkat pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.